Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Hasanuddin, program Pasca Sarjana Teknik Informatika. Saya Nani Sugiyarti dan saya sendiri Dwi Tania Puspita Sari Dewi Amran. Kami di sini akan mempresentasikan tentang implementasi dari sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan, di mana yang untuk perencanaan aplikasinya sudah dijelaskan pada video yang pertama dan video yang kedua. Nah, untuk yang bagian pertama, untuk data master dan lain sebagainya, akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Tania. Baik, terima kasih. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali untuk masuk bisa menggunakan aplikasi ini yaitu login dengan memilih menu connect, kemudian memasukkan username dan password. Jadi di sini menu-menu yang ada yaitu menu master yang terdiri dari perusahaan, departemen, lowongan, dan pelamar. Kemudian perhitungan HAHP yang terdiri dari penilaian, kriteria, prioritas, dan total skor. Untuk menu laporan terdiri dari perusahaan, departemen, lowongan, pelamar, dan penilaian serta skor. Kemudian untuk back office-nya terdiri dari user. Saya akan membahas yang pertama yaitu untuk menu untuk menu master, yakni perusahaan. Jadi yang tampil adalah item-item dari daftar nama-nama perusahaan. Jika kita ingin menambah, kita menekan tombol tambah. Kemudian untuk mengedit, kita memilih menu edit, hapus untuk menghapus, dan keluar untuk keluar dari jendela master perusahaan. Untuk tambah sendiri terdiri dari beberapa item, yaitu ID perusahaan yang secara otomatis akan muncul, kemudian nama perusahaan, pimpinan, telepon, fax, alamat, email, website, bidang atau jasa. Saya akan memasukkan nama perusahaan, misalnya PT Maju Sejahtera. Pimpinannya kemudian telepon, faxnya, kemudian alamat, emailnya, website dari perusahaan, kemudian bidang atau jasa. Kemudian kita menekan tombol simpan untuk menyimpan inputan baru. Yang kita masukkan tadi akan tampil sebagai inputan baru dalam daftar. Kemudian kita mereload dan dia akan muncul sebagai perusahaan ketiga di sini dengan kode PR003. Kemudian untuk menu edit, kita tinggal memilih perusahaan mana yang akan kita edit. Misalnya yang ini, untuk yang ini adalah yang ketiga tadi, PT Maju Sejahtera. Memilih PR003, kemudian menekan tombol edit. Misalnya yang kita mau ganti adalah nama pimpinannya menjadi Amiruddin Najmi.
Dan sama seperti proses simpan, menekan tombol simpan. Bisa dilihat di sini PT Wajib Sejahtera sekarang berubah kepemimpinannya menjadi Amiruddin Najmi. Untuk hapus juga sama, dengan memilih perusahaan yang akan dihapus, kemudian menekan tombol hapus. Sebelum kita akan menghapus, muncul jendela warning untuk memvalidasi apakah kita ingin menghapus ataukah tidak. Kemudian berikutnya adalah tombol keluar untuk mengeluarkan kita dari jendela perusahaan. Kemudian tekan tombol keluar. Berikutnya adalah master untuk departemen. Prosesnya sama saja seperti pada perusahaan. Jika kita ingin menambah baru, kita tinggal tekan tombol tambah, kemudian memasukkan nama departemen. Di sini untuk kode perusahaan dan kode departemen akan muncul secara otomatis. Kode perusahaan bisa dipilih dari yang sudah ada. PR001 untuk telekomunikasi dan PR002 untuk PT PLN. Di sini jika misalnya perusahaan itu ada 10, maka otomatis yang muncul juga sebanyak 10. Misalnya nama departemen adalah personalia. Kemudian tekan tombol simpan. Untuk edit dan hapusnya itu sama saja seperti proses pada master perusahaan, begitupun dengan tombol keluar. Kemudian lowongan. Lowongan sama saja. Untuk menambah kita menekan tombol tambah dan mengisi nama lowongan dengan terlebih dahulu memilih kode departemen. Di sini ada 3, jadi tergantung berapa banyak departemen yang ada dalam master departemen, di mana kode lowongan juga akan muncul secara otomatis. Untuk nama lowongan misalnya ini yang kedua baru personalia. Nama lowongannya adalah membutuhkan pegawai bagian keuangan. Di mana untuk pendidikan di sini dimulai dari jenjang SMA sampai dengan S3, maaf. Misal di sini adalah jenjang S1. Kemudian jurusannya adalah ekonomi. Kemudian menekan tombol simpan. Untuk mengedit dan hapus sama saja seperti master pada perusahaan dan departemen. Kemudian kita keluar dan masuk ke menu master untuk pelamar. Di sini kita menekan tombol tambah untuk menambah data pelamar. Untuk data pelamar sendiri harus kita isi semua, karena kalau tidak maka akan ada warning seperti ini. Akan ada pemberitahuan kalau ada field yang belum kita isi. Untuk tanggal registrasi kode lowongan adalah 001.
Kemudian untuk kode pelamar akan muncul otomatis. Untuk nomor identitas dimasukkan nomor KTP atau SIM atau yang lain. 737 sekian. Tempat tanggal lahir, kemudian memasukkan umur, dan jenis kelamin, kemudian status menikah, belum diberi nilai. Nah, yang belum diberi nilai ini adalah untuk nama Nani Sugiarti, kemudian masukkan nilai. Nah, di sini kita masukkan nilai, ada 3 parameter, yaitu pengetahuan, kemampuan, dan wawancara. Untuk pengetahuan sendiri diterbagi atas 2, itu psikotes dan akademis. Untuk kemampuan ada praktis dan teoritis. Untuk wawancara ada logika, konsep, minat, sikap, motivasi, fisik, pendidikan, pengalaman. Dan yang terakhir dimasukkan adalah tanggal tesnya. Nah, untuk yang pertama kita masukkan nilai-nilainya. Oke, setelah diinputkan nilainya, kemudian kita klik tombol simpan. Nah, setelah itu akan muncul di daftar sini, akan muncul semua nilai-nilai yang telah diinputkan. Nah, di sini untuk sampel kita memasukkan 10 nilai data pelamar. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian kriteria. Nah, di sini kita harus menginputkan kriteria-kriteria untuk masing-masing lowongan. Oke, yang pertama kita cari dulu ID lowongannya. Nah, untuk ID lowongan ada 3 di sini. Nah, untuk yang pertama kita mau membuat kriteria untuk lowongan pertama, yaitu bagian personalia. Kemudian oke, maka di sini akan muncul ini. Nah, untuk kriterianya kita masukkan di atas matriks segitiga 1. Nah, untuk pengetahuan maupun dari pengetahuan dan kemampuan yang mana lebih dominan. Misalkan kita lebih pentingkan kemampuan. Kemudian wawancara dan kemampuan tetap pada pengetahuan, wawancara, kemudian wawancara dan pengetahuan tetap pada kita masukkan nilai ini. Kemudian tekan tombol proses. Nah, dengan tekan tombol proses akan muncul semua nilai-nilai yang lainnya. Kemudian simpan untuk menyimpan data tersebut. Baik, di sini double, jadi saya hapus yang kedua. Oke, untuk selanjutnya, untuk edit, hapus, dan keluarnya itu sama dengan menu-menu sebelumnya. Dan untuk selanjutnya itu di prioritas. Di sini kita akan lihat siapa-siapa yang akan menjadi prioritas dengan menambahkan. Nah, di sini akan kita masukkan ID lowongan. Yang pertama itu ID lowongan 1. Nah, di sini akan muncul, maka kita akan proses. Setelah muncul nilai-nilai ini, kita simpan terlebih dahulu untuk subkriteria kemampuan. Kemudian selanjutnya untuk subkriteria pengetahuan kita proses, kemudian kita simpan juga. Nah, untuk subkriteria yang ketiga itu subkriteria wawancara, kita proses lagi dan kemudian simpan. Nah, setelah itu kan sudah ada nilai-nilai prioritas, siapa yang jadi prioritas. Nah, dari sini kita bisa menentukan untuk masuk ke total skor. Nah, untuk total skor di sini tinggal diproses dari data-data prioritas, kriteria, dan penilaian tadi. Maaf, sebentar. Oke, saya reload terlebih dahulu. Oke.
Untuk total skornya, untuk total skornya tidak bisa ditampilkan. Baik, untuk selanjutnya itu akan masuk ke laporan. Dalam menu laporan di sini kita bisa menentukan perusahaan. Kalau kita lupa ID dan nama perusahaan, kita langsung preview. Nah, saat di preview akan muncul semua perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Dinas Tenaga Kerja. Kemudian selanjutnya untuk menu departemen saya kira sama. Jadi saat kita preview akan muncul nama departemennya, dan ini untuk perusahaan 1. Untuk perusahaan 2 akan muncul pula jadi untuk menu departemen dipisahkan sesuai dengan nama perusahaannya. Kemudian untuk menu laporan lowongan bisa langsung muncul semuanya, ada berapa saja lowongan yang ada dalam sistem ini. Kemudian laporan pelamar. Nah, laporan pelamar kita langsung preview, kita akan mendapatkan data-data dari pelamar. Jadi di sini ada 10 pelamar, jadi setiap lembarnya itu terdapat satu biodata pelamar. Untuk satu lembar itu satu pelamar. Kemudian yang selanjutnya itu adalah data penilaian. Nah, di sini akan terlihat nilai-nilainya dari yang tertinggi hingga terendah akan muncul di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita bisa merekomendasikan nilai-nilai ini kepada perusahaan. Jadi tetap untuk yang terakhir yang mengambil keputusan adalah perusahaan masing-masing. Jadi di sini itu cuman memberikan data pendukungnya saja. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.